ya sayang amat gitu ya, naskah udah selesai, masa tidak dijadikan, siapa tahu ada bisa membawa ke nilai-nilai kebaikan gitu kan. Dari sekolah manapun punya kesempatan sukses itu sama. Betul. Jangan merasa saya dari sekolah seperti ini, oh wajar dia sukses dari sekolah mewah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Tamu kita kali ini perempuan, penulis buku yang baru launching dan saya sudah baca, luar biasa. Dari judulnya Banten banget, Juwita Hati Bumi Jawara. Ini dia. Saya manggil ibu apa ya? Halimah. Teteh kan kita. Teteh aja Bu ya. Iya. Saya manggil Teh Eli. Iya, ya, Teh Eli. Teh Eli ini buku menarik buat saya karena alhamdulillah. Apa namanya? Kalau orang Banten tuh pasti tertarik karena dari judulnya sudah ada jawara-jawaranya. Iya, Bumi Jawara. Tapi yang diangkat adalah seorang perempuan tenaga pendidik ya. Iya. Tenaga pendidik dengan lika-liku kehidupannya. Wah, seru banget. Saya baca-baca belum selesai. Iya. Tapi sudah sangat. Nanti diselesaikan ya. Nanti diselesaikannya setelah podcast saya baca. Nah, ini sebetulnya ingin mengangkat apa dan latar belakangnya apa menulis Juwita Hati Bumi Jawara ini. Sampai kemudian ketemu judul ini tuh, Teh. Ini tentang perjalanan seorang pendidik karena background saya juga memang pendidik. Awalnya ini hanya problem keluarga, ya, tapi kemudian ya menjadi semakin membesar. Gitu. Jadi seperti itu sih, masih tentang keseharian saja. Hanya mungkin masalahnya agak besar. Kemudian dicampur dengan ya sisi pendidikan tadi itu karena background saya. Itu. Tapi kan sebenarnya ini fiksi ya. Fiksi. Atau ada dicampur-campur dengan pengalaman pribadi? Ada beberapa yang memang artinya berdasarkan pengalaman, seperti di situ kan ada kegiatan diklat. Betul. Guru kan umum ya. Betul. Diklat. Seperti apa sih kalau diklat itu ya saya ada beberapa digambarkan di situ. Kemudian juga di situ ada latar Bromo. Nah, kebetulan artinya saya juga pernah ke sana. Jadi ya itulah ada beberapa yang memang pengalaman saya, bukan pengalaman alur ceritanya ya, pengalaman dari latar tempatnya. Artinya pengalaman seorang tenaga pendidik. Iya. Ibu Teh Eli hafal karena saya tuangkan ke situ. Sehari-hari memang? Saya pendidik. Di mana? Di MA Al Khairiyah Tegal Buntu, Ciwandan, Cilegon. Oh, Al Khairiyah. Nah, Khairiyah. Saya menarik dengan judulnya ya. Di sini ada sebetulnya kalau bicara Juwita kan apa namanya? Kalau laki-laki membacanya, mendengarnya saja sudah wah ini sosok perempuan. Tapi kemudian ke bawahnya Bumi Jawara agak angker tuh. Nah, judul ini sebetulnya apa yang kemudian ini ambil judulnya inilah apa karena lokusnya apa seperti apa atau memang yang tenaga pendidik di Banten begitu jangan mudah-mudahan karena ini Juwita Hati tadi kata Kang Yadi kan memang lembut gitu ya, lebih kesannya konotasinya arti kata itu seperti itu memang sosok yang saya gambarkan itu memang lembut, tapi kemudian Bumi Jawara itu menggambarkan kekokohan itu juga iya. Jadi artinya dalam kelembutan seorang Maya di situ tokohnya namanya Maya itu menyimpan sebuah kekuatan, gitu. Makanya dipadukan antara kelembutan dengan kekokohan. Artinya di balik kelembutan seorang perempuan ada kekokohan yang dihadapi dalam kehidupannya. Iya. Mudah-mudahan pendidik kita semua begitu. Mudah-mudahan Bu ya. Iya. Apalagi kita tahu bahwa tantangan dunia pendidikan sekarang makin luar biasa. Iya. Nah, butuh berapa lama untuk menulis ini? Mungkin terhitung cepat ya. Saya kurang tahu juga sih. Ini awalnya kisah ini saya angkat di Facebook, di medsos. Kemudian ya antusiasnya adalah ya. Pertama nulis hanya di medsos. Ada sampai 47 itu ada di medsos di Facebook saya. Kemudian
Saya mengikuti kelas online, di mana di situ tantangannya salah satunya harus menyelesaikan satu naskah. Karena saya pikir saya punya ada PR nih gitu ya di situ. Akhirnya ya saya lanjutkan itu dan selesai dalam 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Dengan halaman yang cukup tebal. Alhamdulillah. Artinya mengumpulkan bahan-bahannya juga singkat. Apa begitu terlintas langsung menulis atau dikumpulkan dulu? Saya kan ya mengikuti karena ikut kelas menulis itu, jadi ya ada beberapa umpamanya awal membuat outline ya saya ikuti membuat outline, membuat kerangka, membuat premis dan sebagainya. Kemudian dari situ ya baru dikembangkan. Gitu. Dan sebetulnya kan kalau kita bicara tentang soal literasi ya, kan sekarang agak sesuatu yang mahal Bang ya. Iya. Bahkan untuk beberapa betul tantangan tenaga pendidik salah satunya adalah itu. Nah, Teli melawan ini dengan apa namanya menerbitkan buku ini. Tapi waktu saat menulis apa namanya sadar nggak bahwa apalagi bicara soal lokal begitu ya, kelas Indonesia aja gitu soal buku kan agak. Nah waktu itu sempat pesimis atau gimana nggak? Saya malah tidak terbayangkan bahwa ini akan menjadi benar-benar buku juga ya, karena saya hanya kayak anak sekolah. Masuk kelas, ada PR dari gurunya ya saya kerjakan. Begitu selesai kemudian ya sayang amat gitu ya, naskah udah selesai, masa tidak dijadikan, siapa tahu ada bisa membawa ke nilai-nilai kebaikan gitu kan, apalagi ini pendidik kita semua ya, teman-teman saya banyaknya juga pendidik ya, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Itu saja sih, tidak terpikir nanti untung nggak ya apa gitu, enggak, saya nulis ya. Yang penting mencurahkan saja. Iya. Setelah jadi sekarang terasa puas. Ya alhamdulillah. Termotivasi bikin lagi gitu? Sekarang ini sudah ada beberapa juga yang sedang saya garap. Berarti menulis hobi? Hobi mungkin bisa dikatakan begitu. Sejak kapan menulis? Kalau menulis secara umum sih mungkin sudah lama ya, hanya disimpan saja gitu di laptop. Jadi file aja gitu ya. Tidak tahu juga mesti bagaimana, harus kemana gitu. Jadi waktu itu saya nulis juga ya nulis aja, saya simpan aja di laptop gitu. Nah sekarang ini ada pintunya terbuka ya, keluar semua lewat situ. Nah kalau kita lihat, kita coba membuka isinya begitu ya. Ini kan menurut saya dari cara menyampaikannya, cara apa namanya chemistry dari isinya tuh kerasa, karena mungkin yang menulisnya juga punya latar belakang yang sama dengan tokoh fiksi di sini ya Bu ya. Nah, sebetulnya pesan yang ingin disampaikan dari buku ini apa sih? Bahwa hidup itu pasti punya masalah. Dan masalah itu bukan untuk dihindari. Masalah itu ya diikuti saja. Tapi kita juga harus tetap punya kekuatan, artinya jangan terbawa arus masalah itu. Tapi kita tetap mengikuti masalah itu, tidak bisa dihindari, jangan melawan masalah gitu. Karena hidup pasti masalah, Bu. Pasti masalah punya. Kemudian kita kembalikan pada ya nilai kereligiusan saja sih. Kita yakin percaya bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Nah kalau bicara masalah, ini mungkin salah satu kasuistis mungkin ya yang dihadapi oleh bisa jadi tenaga pendidik di Banten. Iya. Nah memang apa namanya seorang pendidik kan tentu Bu, kalau kita bicara bagaimana harus mengajar muridnya, tentu kan harus dengan segenap hati dan perasaan. Iya. Tapi banyakkah tenaga pendidik di Banten terutama yang juga sebetulnya di belakangnya atau di ruang lainnya mereka menghadapi banyak masalah, terutama dalam menghadapi profesinya atau segala macam. Kalau Ibu lihat, berkaca dari saya sendiri ya pasti ya. Pendidik itu kan manusia biasa. Dia punya keluarga, mungkin di keluarga ada masalah. Dia punya mungkin dia ya ikut komunitas mungkin di situ ada masalah. Dia ya di setiap sisi manusia lah, dari seorang guru ini ada masalah. Hanya ya kemudian ketika
meniatkan diri terjun dalam dunia pendidikan, ya masalah-masalah itu kemudian ya mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran, jangan dibawa sampai ke depan-depan anak murid gitu. Dan murid jangan nggak mungkin harus tahu kan Bu ya. Tidak harus. Dan Bu, sebetulnya kalau kita bicara tentang pendidik, banyak memang pelajaran yang diambil dari buku ini ya. Mudah-mudahan. Bagaimana seorang tenaga pendidik dalam hal ini guru dituntut berjiwa besar, Betul. Dituntut Ikhlas. lebih ikhlas, lalu harus lebih kuat dari yang lainnya. Karena yang harus dia sampaikan adalah ilmu. Betul. Ketika kemudian cara menyampaikannya. Nah, ini tantangan sebetulnya kalau kita lihat ke dunia nyata dalam sekarang ini, kita banyak problematika di dunia pendidikan Bu ya. Dan itu juga berpengaruh terhadap psikologis atau fokus para pendidik, tenaga pendidik. Kalau Ibu lihat, kalau melihat dari buku ini bahwa guru banyak tantangan, terlepas bahwa kasus di sini adalah kehidupan keluarga dan sebagainya. Tapi di dunia pendidikan sendiri toh banyak masalah, problematika. Kita tahu bahwa soal honorer segala macam. Sementara dia harus fokus mendidik. Itu juga Ibu banyak temukan begitu. Banyak sekali, karena kebetulan saya juga di madrasah swasta, hampir 100%. Ya, saya sendiri memang PNS ya, tapi semua yang ada di madrasah saya itu ya guru honorer. Dari situlah ya terlihatlah bagaimana gitu ya. Saya pikir kurang ya pemerintah ini sedikit mungkin kalau perhatian tidak dipelototi, dilirik saja lah ya. lirikannya saja kurang gitu kan ya, dilirik aja kurang saja gitu ya, kurang apalagi diperhatikan benar-benar gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kedepannya bisa lebih baik lagi, karena pendidikan itu kan apa ya yang mengangkat sebuah negara mungkin ya. Betul. Itu pendidikan. Nah, menarik memang kalau kita bicara dunia pendidikan ya. Iya. Terutama dari sisi kaum perempuan yang tentu berbeda dengan laki-laki begitu kan ya. Dan kalau kita lihat muncul beberapa kemudian kasus bukan kekerasan lah, ya artinya kekerasan dalam sekolah. Ini menjadi menarik ketika saya kemudian ketika baru sekilas membaca buku ini, yang terbayang adalah ternyata ada yang lebih tahan banting begitu ya, terutama dari saya mungkin. Kan kalau jurnalis juga Bu tekanan dan sebagainya merasakan. Pasti. Tapi dengan dirinya sendiri, hanya dirinya sendiri dan produknya gitu ya. Tapi kalau pendidik itu kan dia yang harus hadapi adalah murid, yang dia sampaikan adalah ilmu. Nah, dari kasus ini bahwa tenaga pendidik terutama perempuan yang saya sebut Maya, betapa kuatnya dia menghadapi ujian hidup, lalu kemudian yang harus dilakukan adalah tanggung jawabnya sebagai profesi tenaga pendidik gitu ya. Nah, kita akan bedah lagi, masih banyak yang seru. Jujur kalau teman-teman baca buku Juwita Hati Bumi Jawara ini berpikir tentang bagaimana sebuah ujian hidup yang dihadapi oleh tenaga pendidik gitu ya. Ada pesan yang menarik menurut saya, dan ini warnanya juga perempuan banget. Jadi bisa silahkan dibaca. Dan ini cetakan Kabar Banten. Jadi ini permisi dikit dulu. Jadi Kabar Banten juga mencetak buku, ada beberapa buku yang sedang kita garap begitu ya. Dan termasuk salah satunya ada buku dari Bu TL ini, Juwita Hati Bumi Jawara. Kita akan bedah lebih dalam setelah jeda berikut.
bertemu kita lanjut bedah buku kita kali ini Juwita Hati Bumi Jawara. Nah, Teli, dalam beberapa halaman di sini ada kisah yang menarik bagaimana Maya, si tenaga pendidik ini sebetulnya orang kaya. Tapi dia diajarkan untuk hidup sederhana. Betul. Sampai kemudian akhirnya dimiskinkan begitu ya oleh pamannya, dan dia harus hidup karena mungkin sudah terbiasa hidup sederhana, akhirnya dia menghadapi realitas miskinnya juga tahan. Nah, ini apa, menyindir realitas apa gitu? Karena maaf, salah satu hal yang muncul kepemukaan di publik bahwa sekolah mahal. Banyak masyarakat yang sulit menjangkau, butuh sekolah di mana-mana. Tapi juga masalah ditampakkan oleh beberapa kehidupan begitu ya di dunia pendidikan yang bahkan cukup wah begitu ya. Naik turun mobil. Kita tidak membicarakan bahwa rezeki orang, tapi bahwa realitas selalu membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Nah, dari kisah yang tadi itu sebetulnya seperti apa sih sebenarnya pesan yang, kalau saya sih membaca gini, apa ini menyindir realitas atau gimana? Karena kan realitas juga kan harus kita lihat. Gimana tuh, Bu Eli? Ya, awalnya sih memang saya menulis saja. Adapun memang ada kesamaan dengan realita ya mungkin bisa jadi, dan sah-sah saja kalau Kang Yadi kok ini agak mirip gitu ya dengan realita yang mungkin ada di beberapa instansi pendidikan yang mewah itu, ya boleh-boleh saja sisa gitu. Hanya ya di situ saya gambarkan bahwa Maya itu memang dari keturunan kaya, super kaya mungkin ya, kalau bagi saya pribadi super kaya, tapi kemudian abahnya membuat pola asuh yang sangat-sangat sederhana, sangat membumi gitu, bahkan ya akhirnya Maya ini kemudian menjadi terbiasa dan sosok yang cukup kuat. Akhirnya kemudian ketika dia menghadapi masalah-masalah lain pun dia sudah punya basic yang diajarkan oleh abahnya itu, membuat dia menjadi seorang yang kuat. Mesti kemewahan itu artinya ada di sekeliling dia tetap sederhana. Di lingkungan pendidik juga, maksud saya TLI melihat fakta realitas bahwa kemewahan juga mulai menggoda dunia pendidikan. Melihat itu. Dan bagaimana kesenjangan ada nggak cemburu sosial, atau artinya kita bicara tentang bagaimana tenaga pendidik atau guru di honorer, di desa dan di kota. Ya terus terang ada, mungkin ya sangat, kalau bagi kami ya terasa sekali sih ya tadi yang kami di madrasah swasta itu, apalagi dengan fasilitas yang sedang saja gitu ya. Bagaimana kami harus bertahan luar biasa dalam kondisi seperti ini, yang katanya harus daring, tapi siswanya juga tidak ada HP, jangankan kuota HP-nya saja tidak ada, bagaimana mau daring gitu kan. Kemudian ya anak-anak kami juga kan dia juga melihat dunia luar, sementara mungkin yang di sekolah A, B, C fasilitasnya luar biasa lengkap dan mewah, sementara mungkin di madrasah, di sekolah dia sendiri sangat terbatas. Ya itu sih akhirnya ya bagaimanalah kami ini sebagai pendidik membesarkan hati mereka gitu. Artinya walaupun dalam kondisi keterbatasan sekolah, fasilitas dan sebagainya yang ya mungkin dibilang tadi itu hanya sedang-sedang saja, tapi mereka tetap punya jiwa belajar, tetap semangat belajar, itu yang, dan itulah tadi peran guru tadi, pendidik itu. Di rumah mungkin punya masalah ya, di madrasah atau di sekolah juga dengan semua serba keterbatasan itu, tapi dia tetap harus di satu sisi membangkitkan semangat anak-anak supaya tetap semangat, optimis bahwa semua
siswa semua dari sekolah manapun punya kesempatan sukses itu sama. Betul. Jangan merasa saya dari sekolah seperti ini, oh wajar dia sukses dari sekolah mewah. Itu yang mungkin tantangan buat kami sendiri di madrasah yang swasta. Iya, kalau melihat sosok Maya yang digambarkan dalam buku ini adalah juga saya membaca soal bagaimana polemik yang terjadi begitu ya dalam seorang diri Maya, sosok tenaga pendidik yang dia dihadapkan dengan permasalahan yang cukup besar, tapi dia dituntut profesional gitu ya sebagai tenaga pendidik. Dan kalau saya Bu, kenapa harus namanya Maya Bu? Saya jadi ingat sama. Itu nama yang tiba-tiba muncul saja, Kang Yadi. Jadi enggak pakai sholat dulu nyari nama Maya enggak gitu ya? Enggak, kalau saya muncul nama Maya ya sudah saya tulis Maya. Karena Maya itu memang kalau diartikan kan fiksi juga gitu. Dunia Maya. Dunia Maya. Ya. Jadi namanya Maya. Iya. Gitu. Dan Bu, kalau ini hujan. Dan kalau kita bicara tentang buku begitu ya. Nah, di kalangan Teh Eli sendiri dari guru, teman segala macam, gimana responnya? Ada kritika, ini jangan-jangan nulis gua nih atau singgung ada nggak Bu yang merasa atau baper gitu? Enggak sih, hanya tadi bukan masalah bukunya sih, masalah apa? Isinya? Masa kebiasaan membaca itu, Kang Yadi. Saya ingin. Jadi ini mungkin kritik juga untuk para pengajar ya. Minat bacanya itu masih sangat kurang. Oh begitu? Iya, yang saya temui. Saya sudah beberapa mutasi ya di beberapa sekolah, dari yang negeri sampai sekarang ke yang sekolah madrasah swasta. Minat baca, jangankan ke anak-anak ya, minat baca gurunya sendiri itu belum bagus gitu. Jadi ya sekedarnya saja membaca buku ya referensi mungkin ya yang pelajarannya dia saja gitu. Tapi referensi lain kan harusnya juga banyak membaca buku-buku pendidikan itu. Atau saking beratnya ujian hidup nggak sempat membaca. Di rumah harus melayani keluarga gitu kan, lalu bangun melayani lagi langsung ngajar murid harus bekerja begitu. Jadi nggak sempat baca kali. Super sibuk ya waktunya ya. Tapi memang kalau kita bicara kemudian soal dunia pendidikan dan apa yang ada di sini juga yang menarik adalah bagaimana pengaruh keluarga terhadap psikologis mungkin ya. Betul. Psikologis tenaga pendidik. Nah, seperti apa seharusnya? Kan Bu, ada juga bagaimana guru ketika ke pendidik begitu lembut, begitu sangat penyayang, kondusif lah begitu ya. Tapi kita tidak tahu di lingkungan keluarganya apa dia kondusif atau tidak. Nah, pesan dari sini adalah tadi itu soal jiwa besar itu. Nah, kalau Ibu sendiri ngalamin nggak bagaimana misalnya pusing di rumah kemudian harus bertahan di jurang atau ada nggak teman-teman yang sampai kemudian curhat gitu sampai nggak fokus lah ngajar gitu, ada nggak sampai gitu Bu? Ada sih 1-2, namanya manusia hilaf kadang ya mungkin. Kan saya kebetulan ya saya sih sangat dekat dengan anak-anak, itu suka ngobrol ketika jam-jam kosong atau istirahat. Ya kadang ada 1-2 yang Bu ini kok tadi Pak A mungkin ini gitu. Atau ada yang kelihatan kayak lesu, kenapa tadi Pak A marah-marah atau Bu B marah-marah gitu kan. Ya mungkin itu, tapi hanya sesekali saja sih, tidak selalu, tidak sering gitu. Jadi kemudian saya sendiri tadi kata Kang Yadi, kenapa ada beberapa mungkin termasuk saya kadang-kadang ya ketika menghadapi siswa itu memang kesabaran, keikhlasan itu memang benar-benar dituntut. Nah kadang mungkin ketika di rumah karena mungkin sudah kelelahan itu ya, jadi kadang dengan anak sendiri sensitif, agak kayak tersulut sedikit aja langsung tang gitu. Ya kadang-kadang begitu Kang. Atau harus
desain rumahnya harus ruang kelas sih, seolah-olah harus di kelas aja tiap iya, jadi gitu ya. cabar terus. Jadi terus anaknya pakai seragam. Nah, Bu Teh Eli. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang menulis buku, itu kan tidak banyak sebetulnya kaum perempuan terutama ya yang paling punya kisah menarik. Bahkan karena kalau perempuan lebih bermain perasaan gitu, betul ya. Yang saya tahu begitu. Iya. Nah, sulit nggak menuangkan apa yang ada di hati atau mungkin di pikiran ke dalam buku itu, sulit nggak? Bahkan sebetulnya kalau bicara bagaimana mendramatisir sebuah kejadian atau bahkan kalau bisa menulisnya, kayaknya perempuan punya bakat lebih ke dalam paling hebat paling hebat kan? Itu iya sebetulnya. Nah, kendalanya apa tuh yang dihadapi? Kecepatan antara berpikir dengan tangan itu mungkin ya kalau saya pribadi. Artinya ketika saya punya ide itu kan di sini tuh gitu kayak kereta kalau nggak dituangkan cepat. tuh gimana gitu ya? Iya. Tapi kecepatan nulis atau ngetik kan agak terkendala. Jadi kadang di sininya udah jalan kemana, ininya masih di sini gitu. Kadang itu. Jadi salah satunya ya kalau saya sih ambil poin-poinnya saja, cepat-cepat yang penting gitu. Di sini lagi banyak ide gitu ya. Kemudian nanti setelah itu ya baru dikembangkan gitu. Nah kalau ada juga yang karena di madrasah saya juga literasi itu mulai saya budayakan sebelum pandemi itu, kemudian terkendala pandemi, ada kelas menulis di ekskulnya. Nah itu juga ya saya menggali anak-anak itu kan, karena kan kadang-kadang bikin status tuh bagus-bagus. Nah maksud saya. Iya itu. Kata saya ya udah itu aja, itu kamu bisa, tinggal dikembangkan. Kalau mau jadi artikel ya jadilah artikel, kalau mau jadinya larinya ke fiksi ya fiksi. Makanya saya sedang mulai gali tuh anak-anak yang punya banyak bakat. Kampanye begitu. Bagaimana menulis ketimbang hanya status begitu ya? Iya. Hanya dibaca orang berpikir lain. Betul. Nah kemudian ada aplikasi juga yang sekarang kan dunianya sudah sangat-sangat kita nih dimanjakan gitu ya. Betul. Kita mau apa sih susahnya? Canggih lah. Ada yang mungkin saya kalau ngomong mungkin bisa lancar, tapi kalau nulis susah. Nah itu kan ada aplikasi apa itu speak note atau apa gitu ya. Nah jadi kalau yang punya cerita ya tinggal direkam saja, keluar tulisannya, nanti jadi tulisan, nanti tinggal edit sedikit gitu. Betul. Kan kalau mau dibuat bahasa rileks ya rileks, kalau mau dibuat bahasa formal ya formal. Jadi saya pikir sih tinggal maunya kita saja. Apalagi tadi Kang Yadi bilang perempuan memang perempuan paling pintar sebetulnya bercerita, menambah-nambahkan, membuat cerita menjadi lebay itu hal yang dunia perempuan. Ya, yang sebetulnya tidak begitu besar, gitu kan. Kalau kita sering kalau status perempuan paling pandai ketika menuangkan perasaannya. Iya betul. Bahkan yang mungkin yang sehari-hari bahasanya dari kosakatanya terbatas, begitu curhat. Wah, kosakatanya tiba-tiba mendadak banyak. Iya, betul. Hal yang tidak paham ini apa? Betul, Bang. Iya. Dan artinya di teman-teman juga sering banyak yang nanya dong, gimana caranya menulis? Sebenarnya kan mereka pasti punya keinginan menuangkan bagaimana perasaan, apa yang mereka rekam dalam kehidupan nyata. Teman-teman banyak yang nanya, bagaimana cara nulis segala macam. Ada beberapa ya, walaupun tidak semua. Kalau saya sih, kalau mereka bertanya ya saya arahkan gitu. Kalau kelihatannya memang tidak berminat ya saya baru mendoakan saja sih. Artinya susah juga kalau dipaksa ya. Betul. Kalau belum dari hatinya. Betul. Tapi kalau yang ada beberapa di madrasah saya yang gimana sih Bu bikin puisi, ya caranya seperti ini gitu aja. Membuat artikel ya seperti ini gitu. Itu. Dan seperti ini, pola seperti ini kan harusnya sejak dini Bu ya. Betul ya. Kalau ya artinya bahwa katakanlah dari SD sudah mulai diarahkan, tentu kita punya lah penulis-penulis handal seperti Teh Eli ya. Dan kalau dari keluarga sendiri mendukung? Alhamdulillah semuanya mendukung. Ini anak saya ini bagian marketing sekarang yang iya, jadi melibatkan keluarga. Iya, ya yang kecil ini yang bontot ini juga sudah bisa bercerita. Kadang dia yang cerita saya ketikin gitu ya. Jadi ide-idenya dari dia punya cerita. Karena anak perempuan suka main rumah-rumahan tuh Kang Yadi ya.
kan bermain rumah-rumahan itu kan membuat sebuah cerita kan. Betul. Ini jadi ibu, ini jadi ayah. Betul. Nah kemudian ya dia ngomong, saya kadang tulis dia hari ini membuat cerita di rumah-rumahannya itu ceritanya tentang apa gitu. Atau kadang-kadang ya dia sok ngetik sendiri. Pengen juga kayak mama katanya. Ya udah terus saya kasih gitu kan. Udah dia ngetik sendiri. Saya lihat ya ada sih. Artinya kalau dikembangkan itu bisa menjadi sebuah cerita. Sudah ada beberapa stok ceritanya. Insya Allah sih setelah ini dia juga iri. Mama punya buku, Akifah juga pengen punya katanya. Nanti saya mau, iya, mudah-mudahan bisa jadi juga. Iya, kita tentu berharap bahwa budaya literasi lebih besar di masyarakat, Bu, ya. Karena apalagi dengan dunia yang serba cepat saat ini, sebetulnya buku salah satu penunjang bagaimana membuka wawasan begitu ya. Dan Bu, kalau setiap nulis ini kan bukan buku pertama ya. Artinya sudah nulis sebetulnya. Nulis ya. Iya, artinya kalau buku ini pertama. Nah, ada kekhawatiran nggak bahwa yang ditulis itu jangan-jangan ini pengalaman pribadi, ada apa? Ada ini nggak apa namanya? Ya artinya kan kalau orang bawa kesannya ini pribadi kan akhirnya kita ada keluarga dan ada kekhawatiran nggak itu? Wah ini pribadi kali ini. Gitu. Jangan-jangan dulu Teh Eli begini. Gitu. Ada nggak begitu? Atau juga yang banyak bertanya begitu? Enggak sih. Enggak ya. Orang tahu bahwa keluarga tahu bahwa itu hanya fiksi. Walaupun ketika baca, oh iya, mungkin anak saya baca, oh iya memang ibunya pernah diklat di Malang sana gitu. Artinya hanya sisi tertentu aja. Iya, beberapa. Tapi kalau kasuistis kan ini juga kalau kita bicara ini Pandeglang ya, di sini digambarkan di Pandeglang, desa Cikawung, dekat Ujung Kulon. Nah, itu saya juga harus searching tuh ya. Iya kan artinya seolah-olah bahwa ini terjadi di sana, ya kan? Apa ada itu kan menyangkut alam daerah segala macam, tidak ada komunikasi atau apa dulu untuk yang di daerah sana digunakan? Sebetulnya tadinya ya inginnya sih coba ke sana benar-benarnya seperti apa gitu. Hanya sekarang ya tadi itu sudah canggih ya. Jadi saya lihat saja. Menurut Eli bahwa tempat ini pantas menggambarkan sebuah kehidupan tenaga pendidik di pedesaan gitu ya. Iya betul. Cari dan memang menarik diangkat soal sama guru-guru di desa ya. Tentu berbeda dengan di kota. Saya bahkan kalau misalnya kalau ternyata soal status desa dan kota yang membuat pendidikan mahal, saya sih menyarankan agar sekolah di desa aja semuanya, nggak ada di kota, biar murah macam. Jadi di kota nggak ada sekolah, ke desa semua aja. Harganya harga kota murah juga. Kalau karena itu begitu ya. Iya. Nah, makanya ini penting untuk dibaca, banyak hal yang menarik. Mungkin buat tenaga pendidik bisa bikin baper harus menyiapkan tisu yang banyak dan saya cukup tertarik dengan ini aktual karena apalagi kalau kita bicara dengan realitas saat ini soal kehidupan kesenjangan di dunia pendidikan segala macam, ini wajib dibaca menurut saya. Sekarang lagi ramai juga di Serang, Bu, soal kampus murah pro kontra. Oh gitu. Iya, jadi masyarakat mau murah aja diributin. Jadi agak sulit juga ya bagaimana. Tapi itu sisi lain. Dan buat teman-teman yang ingin baca buku ini, di mana bisa didapetinnya, Bu? Kontak Ibu kah? Sementara sih masih ada di saya aja. Oke, nanti kita press nomor kontaknya ya. Iya, silakan. Yang mau membeli buku ini. Dan covernya menarik, judulnya juga menarik, isinya pasti menarik. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan sukses dengan bukunya. Amin, terima kasih Kang Yadi. Saya tunggu buku berikutnya, terutama soal lagi tenaga pendidik itu. Saya pikir ini seru. Dan mudah-mudahan juga yang pihak-pihak stakeholder yang membaca tidak hanya terenyuh gitu ya. Tidak hanya menangis karena bapernya aja. Tapi begitu mencurahkannya dengan perhatian, bilang memperhatikan. Iya, mudah-mudahan. Baik. Amin. Baik, demikianlah podcast kali ini bersama TLH 5. Kita soal buku Juwita Hati Bumi Jawara yang menurut saya wajib dibaca, terutama buat para tenaga pendidik, pemerhati gitu, dan pihak-pihak yang terkait. Wajib dibaca, jadi jangan sampai nggak beli. Ini bukunya
berapa halaman sih lupa ini? 250. Berapa? 250. 250 halaman. Wow, luar biasa. Silahkan kontak nanti Iteli. Nanti kita mungkin bisa dicantumkan. Baik, terima kasih banyak Sama-sama Kak Yadi, terima Sekali kasih lagi sudah jangan kapok, nanti saya tunggu buku berikutnya. Mudah-mudahan secepatnya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.